warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, warisan yang paling berharga bagi seorang anak adalah memiliki ayah dan ibu yang baik. Hal ini bisa membuat anak kokoh karena mereka akan mengalungi samudera kehidupan yang penuh dengan gelombang. Masalahnya adalah menjadi orang tua tidak semudah yang kita bayangkan, karena menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Setiap orang tua harus bertekad menjadi orang tua pembelajar. Ketika relasi suami istri sudah kompak, komunikasinya sudah baik, maka mereka bisa menjadi pasangan yang seia sekata dalam mendidik anak. Laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ikatan pernikahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dijadikannya istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya dan merasa tentram, dan dijadikannya rasa kasih sayang di antara keduanya. Jadi kata kunci dari pernikahan adalah ada kecenderungan, merasa tentram, dan kasih sayang. Ketika anak-anak melihat orang tuanya harmonis, saling menyayangi, saling mendukung seia sekata, maka pertumbuhan emosi, mental, spiritual anak, dan sosial akan juga menjadi baik. Anak di dalam hatinya menjadikan orang tuanya sebagai figur idola dalam membangun rumah tangga lagi ketika mereka sudah besar nanti. Masalahnya adalah dalam konteks pernikahan ada manajemen konflik yang harus tertata dengan baik, karena menyatukan dua anak manusia dalam sebuah ikatan pernikahan. Di sana ada 3 permasalahan yang dikemukakan oleh Dandia Care Center. Yang pertama adalah tuntasnya pasangan suami istri saling mengenal kepribadian. Yang kedua, memahami pola asuh masing-masing karena ayah dan bunda dibesarkan oleh background keluarga yang berbeda. Yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Ketika 3 hal ini sudah bisa diselesaikan, maka ayah dan bunda akan menjadi pasangan yang kompak dalam mendidik anak. Menurut Bu Eli Risman, kata kunci pengasuhan itu adalah membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Jadi ayah bunda, kita mau diingat dan dikenang seperti apa oleh anak-anak kita. Ketika ayah dan bunda bekerja sama untuk mendidik anak, maka di sini peran bunda dan peran ayah itu tentu berbeda. Peran bunda yang pertama menjadi pelipur lara, pembasuh luka, tempat keluh kesah. Maka seorang bunda harus membekali dirinya dengan sifat kelembutan dan kasih sayang. Saat ini fenomena kita dapatkan banyak perempuan yang cedera fitrah, yang membuat mereka tidak lagi menjadi perempuan yang bisa memberikan ketentraman dan kedamaian hati bagi pasangan hidupnya dan bagi anak-anaknya. Mengapa mereka cedera fitrah? Karena di dalam rumah kadangkala anak-anak perempuan ini mengalami trauma, mereka kadangkala mendapatkan bullying dari rumahnya sendiri, sehingga ketika mereka menjemput perannya menjadi ibu dan istri itu tidak seperti yang kita harapkan. Sedangkan peran ayah adalah sebagai faktor ego. Ayah mentransfer sisi maskulinitasnya, di mana pesan-pesan ayah, kata-kata hikmah dari ayah yang singkat, lugas, dan jelas ini ternyata tertanam kuat di jiwa anak, sehingga anak memiliki fitrah individuasi yang tumbuh dengan baik, yaitu ketika anak bisa membedakan baik dan buruk. Di lingkungan yang plural sekalipun, seorang anak bisa kokoh untuk mempertahankan prinsip-prinsip hidupnya. Dia bahkan bisa menjadi inspirator yang mempengaruhi lingkungannya. Ketika ayah dan bunda sudah memahami peran ini dengan baik, maka seorang anak bisa tumbuh dengan konsep diri yang positif, dengan jiwa yang bebas dan lapang. Kemudian anak-anak memiliki kebahagiaan di dalam hatinya karena di dalam rumah mereka mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Oleh karena itu ayah dan bunda, mari kita jemput peran penting ini, mari kita kondisikan bahwa rumah kita ini adalah sedang mengelola sebuah proyek-proyek peradaban lebih hebat dari proyek membangun jalan dan membangun menara-menara pencakar langit, karena kita sedang mempersiapkan seorang anak manusia yang akan menjadi penyejuk mata, penenteram hati, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.